that someone else thinks others need to hear. That's why they invited you to speak. Ini very sophisticated generation. Mereka digitally native ya. Dari lahir tuh sudah digital mereka. Sehingga ya saya pun jujur saya menggunakan laptop tapi dalam hal-hal tertentu kalau udah sangat teknis, saya nanya anak saya juga. Jadi saya ingin menyampaikan di sini, hardware dan software itu sangat dikuasai oleh generasi yang saya sebut dengan native digital native. Tetapi smartware and moralware itu kan ada di generasi yes tadi, di kita-kita. Nah, sayangnya komunikasi antara generasi yes atau generasi baby boomers dengan millennials ini juga ada gap. Gapnya macam-macam, Pak. Gap secara budaya, secara komunikasi. Kadang-kadang coba dengerin anak-anak kita ngomong, dia udah pakai istilah-istilah yang kita juga nggak ngerti ini ngomong apa sih dia sebenarnya. Sekalipun dalam bahasa offline ya, dalam komunikasi langsung. The way they talk, penggunaan tata bahasa Indonesia, tapi udah diputer-puter yang saya sendiri udah nggak ngerti dia ngomong apa sih ini sebenarnya. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya kalau bapak-bapak, terutama Pak Isari ya, ahli komunikasi, ya bagaimana menjembatani itu gitu loh. Karena banyak sekali kesenjangan yang terjadi. Jadi puzzle-nya itu menjadi lebih sophisticated. Nah ini saya pikir bukan berarti tidak bisa dijembatani, bisa. Tapi membutuhkan tadi ya, menurut saya, membutuhkan kearifan mulai dari decision makers di atas. Nah, among others kan decision makers itu ya akhirnya kan baliknya kan ke politisi juga. Ya baik politisi di eksekutif maupun di legislatif gitu. Kira-kira itu message. Bagaimana Pak Freddy? Perubahan undang-undang dasar saja tetap tidak dipercaya. Padahal itu yang dasar negara. Kemudian Pancasila sudah diputuskan 1 Juni. Padahal pembukaan itu dirumuskan 18 Agustus. Jadi jangan heran saya juga menghadapi itu. Begitu seriusnya saya memikirkan IKN ini. Tahu-tahu orang di sekitar saya yang generasi baru yang Bapak bilang tadi, itu kan hanya urusan dia aja itu. Habis dia nanti udah dilupain orang. Begitu Pak. Jadi memang saya bisa memahami. Tapi itu kan tantangan memang yang harus kita jelaskan. Tapi terutama tadi komitmen prinsip dasar di atas dulu. Baru kemudian kita berpikir soal-soal teknis. Itu yang saya merasakan. Oh di sini aja kita masih seperti itu. Pak Naina jangan marah sama saya Pak Freddy. Saya malah curiga. Jangan-jangan hoax itu juga dari dalam dibangun. Karena seringkali juga tidak satu menit. Ya kan menterinya ini terpecah. Bang, saya mohon maaf Pak. Saya mohon maaf sebagai politisi kalau Bapak mengatakan saya politisi. Tapi lepas daripada itu saya ikut dalam merumuskan perubahan undang-undang dasar. Saya juga memandang memang ini memang berat sekali untuk kita hadapi ke depan. Saya baru bicara IKN tadi. Belum bicara yang lain lagi. Pak, boleh Bapak buat survei pada generasi muda. Mana pendapatnya soal IKN? Paling-paling seperti Kompas hari ini. Harus begini, harus begini, harus begini. Tapi lebih banyak itu justru orang berpikir, itu kan dia aja itu. Ini sederhana Pak. Kemudian Pak Isari jangan cepat marah. Dituduh kurang iman kok marah. Tidak apa-apa lah. Paling-paling menjadi input aja. Untuk memperbanyak keimanan. Kan lebih cantik kalau misalnya aku berbisik kepada Pak Raudin mengatakan, Din, kau sama aja politisi busuk. Daripada aku bikin di Facebook. Apa juga. Ini masalah begini. Masalah kesantunan dalam berbicara, Din. Karena kalau aku lihat kemarin kalimat itu, ini kembali kepada anak jin tadi ya. Tempat jin buang anak itu kalimat biasa. Yang majasnya jelas, ya. Nah, tetapi yang membackup di belakangnya itu adalah suasana amarah, angkara, murka. Itu yang membuat cerita itu begini. Banyak orang tidak bisa mengerti. Pak Baharudin kan seorang penulis. Pernah nggak sampai kepada satu kalimat di mana kita nulis, kita mengatakan bahwa kata pantat itu pantang. Saya bilang tidak pantang. Kalau dokter mengatakan dokter itu menyuntik pantat anaknya, tidak pantang. Tetapi kalau kita di Medan, pantatlah kau dengan mimik, muka, suasana. Itu orang pantas marah. Jadi saya pikir begini, ada tutur kata. Ya kita di Padang itu diajarin, Pak Nainan dia tahu, menjaga mulut. Bagaimana kita menjaga lidah kita, menjaga mulut kita. Ya, walaupun kita mengatakan yang jelek, tapi yang keluar dari mulut kita
Tidak jelek. Ini ada seni bercakap-cakap, seni berkata-kata. That's why ada puisi. That's why ada prosa, liris. That's why ada eufemisme, pelunakan bahasa. Ini tidak dirasakan oleh anak-anak sekarang. Nggak anak-anak lah, banyak orang. Karena tadi ada 3545, itu kan bukan anak-anak lagi kan. Pak Isyari, kalimat jin buang anak itu juga dari kemarahan dari lubuk hatinya. Kalau Pak ikuti juga rangkaian ceritanya. Makanya saya katakan tadi, bagaimanapun mengemukakan pendapat itu atau berkomunikasi itu harus jernih dulu, ikhlas dulu pikiran itu. Baru kemudian memahami masyarakatnya. Kalau dia tidak marah, tidak cemara, itu pula orang Ya, betul. Kalau dia dengan lembut mengatakan, ya kan begitu. Nah itu maka saya bilang tadi, dalam bahasa Indonesia ini, itu ada yang dinamakan kesantunan berbicara. Jadi bukan kalimat ansih. Iya. Tapi makna dan latar belakang orang berbicara. Iya. Dia termasuk gestur ya, gestur juga menentukan kalimat. Iya itu dia. Jadi saya mau bantu Mbak Naima. Dia juga tidak santun. Marah dia bilang jin buang anak. Dia tidak tahu di sana begitu majunya. Iya kan? Kerajaan pertama kita di Kutai lah. Itu lebih tinggi mereka daripada kita. Oh iya. Kerajaan pertama kan Kutai katanya. Ya. Betul. Tapi untuk Pak Freddy, walaupun hasil penelitian MIT tadi dengan 3 menit sudah viral sedemikian ribu, membutuhkan waktu 1 jam untuk klarifikasi baru stempel hoax. Saya pikir memang ini perlu disampaikan kepada Kominfo, nggak usah berkecil hati walaupun memakan waktu 1-2 jam, itu tetap harus diklarifikasi. Walaupun itu 1 hari, besoknya baru bisa diputuskan ini hoax. Supaya ada pegangan bagi orang yang mau mengcounter. Jadi dia tinggal buka, oh ini hoax, udah kita teruskan. Dari tadi yang saya bilang, daripada kita yang komentar, nggak benar itu, yang benar begini-begini. Panjang ceritanya. Malas kita kalau yang sudah tua-tua ini. Tapi begitu kita buka lamannya Kominfo, wah ini kita tinggal copy, pasta, kirim, kita sudah jelas. Pengalaman saya setiap saya tampilkan, kalau ada cap hoax, mereka tidak berlanjut. Anyway, salahnya adalah bahwa benar atau tidaknya satu peristiwa, benar atau tidaknya satu hal, itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan 1 kalimat, 2 kalimat. Itu harus juga didukung oleh data-data, didukung juga oleh fakta-fakta. Dan begitu sulit kita untuk memutuskan sesuatu, apakah itu benar atau tidak. Tetapi kan pernah yang dilakukan itu pakai COP. Saya yang masih ingat. Barangkali Pak Freddy, masalah COP itu pada waktu kita rapat-rapat bulan Januari tahun 2018 barangkali di kantor Kominfo, itu sudah dicanangkan. Mungkin Pak Freddy bisa banyak cerita, Pak Naina. Dalam 1 hari, 24 jam, saya masih ingat kalau nggak salah Pak Menteri satu bilang, dalam 24 jam minimal harus ada jawaban. Walaupun data-data kadang-kadang tidak terkumpul untuk mendukungnya, paling tidak ada semacam counter yang nanti akan diikuti oleh bukti-bukti belakangan. Nah, itu ada. Jadi niat ini masih bagus Pak Barudin. Kalau ini bisa dijalankan dari hal yang kecil, misalnya, saya juga kadang-kadang kalau ada melihat ada teman saya yang berstatus begini, yang salah saya lihat, itu saya langsung bilang sama dia. Kalau dia orang yang terbuka, saya bilang di bawah tulisannya. Kalau enggak, saya WA. Yang Anda tulis itu salah. Saya bilang, dalam hal yang sekecilnya kita udah berperan. Ini sedikit aja ya mengomentari tadi yang disampaikan Pak Naina ya. Saya bicara khusus hoax yang terkait dengan COVID-19 saja ya. Istilah kita itu, jadi bukan hanya pandemi, tapi juga ada endemik ya. Jadi krisis informasi juga. Nah ini bayangkan dalam 1 periode saja, itu ada, sebentar nih, jumlah totalnya ada 4.170 hoax yang terkait dengan COVID. 4.170. Terbesar itu Facebook 3.530, dari Instagram, kemudian Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, dalam jangka waktu berapa, Fred? Itu dalam kurun waktu 6 bulan, Pak. 6 bulan? Nah, dalam waktu 6 bulan. Jadi ya dibagi 6 aja. Itu yang di take down oleh pemerintah itu 3.970 Pak.
Oh, cukup banyak. Ya, itu di take down langsung. Bahkan 200 diantaranya itu ditindaklanjuti masuk ke pidana, Pak. Karena sudah menimbulkan keresahan. Jadi ini yang saya maksudkan tadi, sudah ada kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan penegak hukum, dan lain sebagainya. Tapi mengcounter itu tadi, nggak bisa juga hanya mengandalkan satu pihak, Pak. Mau nggak mau, ini yang saya sebenarnya poin yang ingin saya angkat itu, harusnya sumber-sumber informasi yang melakukan counter itu hanya jangan mengandalkan satu pihak, karena hoax itu kan datang dari berbagai macam pihak. Kalau hanya satu pihak yang mengcounter, maka ada krisis legitimasi, dan yang kedua ada jumlah counternya akan kalah banyak dengan penyebaran infodemiknya itu sendiri. Jadi dalam konteks ini memang membutuhkan lebih, makanya saya katakan tadi bagaimana komunikasi publik, mereka yang berada di pakar-pakar komunikasi publik ini juga harus pick up gitu, supaya sumber informasi itu tersebar banyak, tidak hanya satu pihak saja. Podcast seperti yang dilakukan Pak Izhari ini ya moga-moga menjadi salah satu sarana untuk penyebaran informasi gitu. Itu yang saya maksud dengan edukasi informal di ruang publik tadi. Dan bagusnya itu kan ya, informasi komunikasi ruang publik kan nggak butuh ijazah, nggak butuh jabatan, nggak butuh, as long as kita memiliki informasi yang dapat kita pertanggungjawabkan, silakan disebarluaskan gitu. Daripada orang dulu termakan dengan informasi yang tidak benar, tapi diyakini kebenarannya. Jadi Pak Naina itu juga banyak aspeknya sesungguhnya. Tapi kalau masyarakat ya harus diluruskan, dijelaskan. Butuh kan, kalau tidak ya akan berjadi hoax ya. Tapi saya lebih memilih kita lihat yang ke depan. Kalau kita introspeksi hal ini, kita kata orang bilang mengangkat batang terendam, hal-hal yang tak perlu lagi diangkat. Nah, udahlah. Jadi timbul kerusuhan baru lagi, kecuali kita punya data-data akurat yang 100% bisa menentukan. Jadi gini, saya kira masalah kita sekarang ini adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi itu adalah how to get the message across, sampai ke sana sesuai dengan bunyi, makna, arti. Jadi kalau itu kemudian ada distorsi di tengah jalan, itu kan tidak sampai berarti. Nah, disitulah kita punya peran. Pak Baharudin nulis buku banyak. Saya juga nulis buku banyak. Dulu kalau saya masih wartawan, saya paling tidak satu hari bisa buat 5-6 berita. Nah, sekarang bagaimana kontrolnya? Terpaksa dengan grup-grup saya lah. Warnanya grup WA saya itu apa boleh buat? Saya membenarkan atau menyalahkan apa yang tidak benar dan membenarkan kesalahan dia, bahwa yang Anda tulis itu salah. Ya. Walaupun terkesan mengajari, tapi biasanya orang terima. Ya, ini satu untuk Pak Freddy ini ya. Kita bicara Kominfo, mungkin Pak Freddy juga udah pensiun sama seperti saya. Tetapi yang namanya Kominfo itu kan namanya lembaga pemerintah dan dia mempunyai otoritas, Pak. Katakanlah dalam masalah COVID itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu semua orang Kominfo atau orang pemerintah yakin bahwa langkah itu semuanya benar. Jadi dia dengan cepat bisa meng-counter informasi itu. Jadi harus pakai shortcut, Pak. Kita meng-counter informasi itu shortcut. Saya pernah lakukan kayak gini, baru kemarin. Dia mengkritik masalah vaksinasi untuk anak-anak. Macam-macam ceritanya. Aku terpaksa aku pakai bahasa daerah. Siapa kau? Lebih hebat pula kau daripada Idi sama Idai. Sampai saya bilang begitu. Ya, kalau nggak ngerti jangan ngomong, saya bilang. Udah, shortcut di situ. Jadi saya pakai shortcut seperti itu. Nah, memang seperti katakan 6 bulan penelitian yang dikemukakan oleh Pak Freddy tadi, semikian puluhan ribu hoax itu, harus pakai model-model shortcut, Pak. Dan orang Kominfo itu harus yakin setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu benar, sehingga dia bisa pakai bahasa apa untuk meng-counter. Ini saya ambil contoh mungkin untuk nostalgia juga. Sewaktu saya atase penerangan, Washington Post nelpon atase udara kita di KBRI, dia bilang begini, pemerintah Amerika menolak penjualan senjata F-12 Jordania kepada Indonesia. Jadi kan Amerika ini kan punya ketentuan, setiap negara yang membeli F-12-nya dia, itu kalau mau dijual lagi setelah pakai harus izin pemerintah Amerika.
Itu orang atasnya pertahanan itu nggak ada yang berani jawab. Dia telepon saya, Pak Nena kan atasnya penerangan. Pak Nena lah yang jawab katanya. Tahu apa aku jawab? Karena aku merasa orang Departemen Penerangan, saya punya otoritas. Saya bilang, kalau pemerintah Amerika nggak setuju, kita beli dari negara lain. Besok aku dipanggil pagi sama Dubes. Pak Nena, keluar Washington Post kan? Dipanggil sama Pak Dubes. Pak Nena, pernyataan Pak Nena tahu, saya di sini tugasnya menjaga hubungan baik antara kedua negara. Ini pernyataan ini bisa berbahaya. Siap-siap Pak Nena pulang. Siap Pak, saya bilang. Waduh, itu pulang ke rumah, saya calling bagian komunikasi, coba cek berita, kan kita malam di Amerika, siang di Indonesia itu, coba cek. Besoknya rupanya Habibie juga bikin pernyataan sama seperti saya. Pak, Habibie sama pernyataan sama saya. Lebih dulu saya ngomong daripada Habibie, saya bilang. Selamat kau katanya. Selamat kau katanya. Itu kata Jenderal almarhum itu udah. Nah, tapi karena saya merasa punya otoritas, kenapa? Saya merasakan bangsa Indonesia ini menuding pemerintahan Orde Baru itu di bawah ketek Amerika. Nah, citra itu saya nggak senang. Dan saya harus counter. Kita punya wibawa. Amerika nggak mau jual, kita beli dari negara lain. Kita bisa beli dari Perancis. Wah, rame itu Pak. Saya siap-siap. Jadi oke. Saya kira begitu. Ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Saya terima kasih pada ilmu yang dibagi, terutama Pak Tulung dan Pak Naina. Kalau Pak Ishari sudah terlalu banyak ilmunya, jadi tidak momentum ini aja saya berterima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya juga terima kasih dapat ilmu politik dari Pak Aritonang, saya kira penting, dan sharing pengalaman Pak Naina di Washington DC menjadi menarik. Kita jumpa lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop